Saya benar mendapatkan ide-ide dari beliau bagaimana kita merawat bangsa bersama-sama. Ya, biar anak-anak muda, para pelajar ini kelak kemudian ya cintanya pada bangsa dan negara tidak pernah luntur, penghormatan kepada para romo kiai ulama, orang tua tidak luntur ya, pada bangsa dan negaranya ya selalu melekat itu. Qulwatun minal imannya ada di situ gitu. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Ya, sebelumnya mohon maaf nih agak perlu sedikit nih. Untuk makin meyakinkan pada segala apa yang sedang dijalani, Gubernur Jawa Tengah nih, Pak Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi pada 3 ulama besar nasional. Kebetulan ketiganya itu tinggal di Jawa Tengah, sehingga tidak butuh waktu perjalanan dalam kunjungan. Ketiga ulama itu yakni Kiai Haji Mustofa Bisri atau dikenal dengan Gus Mus dan Kiai Haji Bahaudin Nur Salam atau yang dikenal dengan Gus Baha serta Habib Lutfi bin Ali Yahya. Ulama tersebut selalu menyerukan persatuan dan keutuhan NKRI. Datangnya Pak Ganjar ke sana pasti bukan hanya sekedar silaturahmi atau bermaaf-maafan karena ini masih bulan Syawal. Namun yang terpenting meminta restu pasca ditugaskan oleh PDIP untuk berjuang dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Sebagai salah satu keluarga yang masih terah ulama besar, Pak Ganjar sangat memahami tradisi meminta restu pada ulama. Itu sejajar dengan meminta restu pada orang tua. Apalagi ulama sekelas Gus Mus, Gus Baha, dan Habib Lutfi. Bukan berarti selain ketiganya tidak berkelas. Nusantara ini dipenuhi orang-orang hebat, apalagi ilmu agamanya, termasuk agama Islam. Meski Islam tidak lahir dari Nusantara, namun kemasuran kitab-kitab yang dihasilkan ulama zaman dahulu dikenal hingga ke tanah Jazirah Arab Saudi. Ini menunjukkan bahwa meski Islam tidak dilahirkan di Indonesia, tapi Indonesia mampu memberi keteduhan bagi seluruh penghuni Nusantara. Menurut pengakuan Pak Ganjar, mereka tidak banyak mengobrol soal politik praktis, namun lebih banyak bercerita tentang hal yang lain. Kedekatan bakal capres PDIP ini dengan ulama NU sekaligus menunjukkan jika tidak ada jarak antara dirinya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama. Mertua beliau sendiri juga seorang ulama dari Purbalingga, pendiri pondok pesantren Riyadus Solikin Kalijaran. Beliau bernama Kiai Haji Hasyim Abdul Karim. Nah, sehingga penunjukan Pak Ganjar oleh Bu Mega menjadi paket lengkap perpaduan nasionalis dan religius. Dalam sejarah berdirinya bangsa ini, NU selalu setia dan menjaga agar negara ini tidak terkoyak oleh para pengkhianat bangsa, entah itu komunis, ekstremis, maupun para jihadis. Jangan dikira penunjukan Pak Ganjar oleh PDIP tidak akan mengganggu kepentingan Amerika, Cina, bahkan Timur Tengah. Meski saat Pak Jokowi berkuasa sejak 2014, tuduhan pro-Amerika, antek Cina selalu diarahkan pada ayah Gibran Rakabuming itu. Berkunjungnya Pak Ganjar ke 3 ulama sekaligus pesan penting untuk kita semua, masyarakat Indonesia, agar NKRI yang diwariskan oleh para pahlawan jangan sampai tidak diisi oleh hal yang bermanfaat, apalagi justru malah dipakai untuk memecah belah sesama warga negara. Jika memang Pilpres 2024 bakal mempertarungkan Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo, mereka semua bukan orang sembarangan. Seperti sudah saya sampaikan tadi, bila Pak Ganjar mantu seorang kiai besar, maka kakek Pak Anies juga salah satu pahlawan bangsa. Sementara ayah Pak Prabowo dulu saat Orde Baru berkuasa nih, beliaulah yang memulai meletakkan pondasi ekonomi negeri ini. Meski beberapa pihak menyorot kalau Pak Sumitro Joyo Hadikusumo
tersebut sangat pro-Amerika. Makanya ketika terhantam badai krisis moneter 2007, ekonomi Indonesia runtuh. Bila disandingkan dengan pasca pandemi, sebenarnya tantangan ekonomi sama-sama mengerikan. Bedanya pondasi ekonomi Indonesia lebih kuat dan tidak berkiblat pada satu model, sehingga sekarang kita jauh lebih kuat menghadapinya. Penting kiranya kita mengamati siapa orang-orang di sekitar bakal capres, baik dahulu, saat sekarang, atau kelak nanti. Sebab orang-orang yang terdekat biasanya bisa menunjukkan siapa sesungguhnya si bakal capres itu. Apakah pro kapitalisme, pro sosialisme, atau pro komunisme. Dan di saat dua calon lainnya melakukan hal-hal politik, yang kita tangkap dari aktivitas Pak Ganjar tetap menjalankan tugas sebagai gubernur. Cuma sekarang nih, kalau hari Sabtu dan Minggu menjalankan mandat partai sebagai bakal calon presiden. Dua minggu terakhir beliau Pak Ganjar berkunjung ke Jawa Timur. Dan alhamdulillah tidak memanfaatkan tempat ibadah atau konsolidasi para pendukung. Kita tentu percaya Pak Ganjar seorang muslim yang baik, yang juga menjalankan syariat Islam dengan baik pula. Bukan berarti jika tidak bertemu dengan konstituen di masjid, itu menandakan beliau tidak sholat. Ini berbeda dengan yang dilakukan Pak Anies. Saya kira Pak Ganjar dan mayoritas umat Islam memaknai ibadah itu urusan pribadi kita dengan Allah. Bahasa kerennya transcendental. Jadi ngapain kalau mau mampir ibadah, kita woro-woro. Kalau jam berapa bakal ada di masjid apa, buat sholat apa. Justru hal-hal begitu yang harus dihindari. Sebab siapa yang bisa menjamin apakah semua jemaah di masjid itu pasti pendukungnya Pak Ganjar atau Pak Anies atau Pak Prabowo? Itu yang berusaha dihindari oleh Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Bila mereka memang harus berada di masjid, maka tidak perlu memberitahukan agar pendukungnya yang tidak biasa ke situ kemudian datang. Dan warga sekitar yang bukan pendukungnya harus nyari masjid yang lain, tempat ibadah lain. Itu bagi calon pemimpin yang dewasa. Tapi bagi pemimpin yang paham kalau tanpa menggunakan dalih agama, dukungannya tidak akan signifikan, ya jelas memanfaatkan masjid untuk tempat konsolidasi. Bukan hanya itu, tempat ibadah, rasa sentimen orang lebih mudah terbangun. Sehingga ketika ada kesempatan berbicara di depan publik, kalimat-kalimat yang disampaikan bisa sangat tendensius, akan mudah menggerakkan orang untuk ikut bergabung. Dan cara menggalang kekuatan dengan model itu perlu kita lawan. Biarkan agama berada dalam relung hati, dalamnya jiwa, jadi dasarnya hati, bukan untuk dipertentangkan, apalagi dimainkan dalam konteks dukung-mendukung politik. Kalau kita mau fair, saat Pak Ganjar datang silaturahmi ketiga tokoh itu, sama sekali tidak membicarakan politik meski dirinya calon presiden. Demikian opini Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.